Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam risalah beliau, syurutus salati wa arkanuha wa wajibatuha, syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajib salat. Wa amma furuduhu fasittah. Adapun rukun-rukun wudu maka ada 6. Ghaslul wajh, membasuh muka, wa minhul madatu wal istinsyaq, termasuk membasuh muka, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Wa hadduhu tulan min manabiti sya'rir ra'si ila dzaqan, batas panjang wajah dari tempat tumbuh rambut di kepala hingga dagu. Wa 'aradan ila furu'il udhunain, dan batas lebar wajah hingga daun kedua telinga. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan bersama kedua siku-siku. Wa mashu jami'ir ra's, mengusap semua kepala. Wa minhul udhunan, termasuk kepala, dua telinga, mengusap dua telinga. Wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. Wat tartibu, tertib. Wal muwalah, berurutan tanpa berjeda. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, maka basuhlah wajah-wajah kalian, basuhlah tangan-tangan kalian bersama dengan siku-siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian bersama dua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Wa dalilut tartibi hadithu bada'u bima bada'a Allahu bih, dalil yang menunjukkan tertib adalah hadis mulailah dengan perkara yang Allah memulai dengannya. Wa dalilul muwalati hadithu sahibil lum'ati 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalil
berurutan tanpa jeda adalah hadis Sahibul Lum'ah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma ra'a rajulan fi qadamihi lum'atun qadru dirhami lam yusibha al-ma'u fa amarahu bil i'adah. Bahwasanya tatkala Nabi melihat seorang pada kakinya terdapat satu kilatan dirham belum terkena air, maka beliau memerintahkannya untuk mengulangi wudu yang dia lakukan. Sifat wudu terdapat pada Al-Quran dan Sunnah dengan jelas. Pada kitab Allah Azza wa Jalla terdapat sifat wudu di surat Al-Maidah pada firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan-tangan kalian bersama siku-siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian bersama dua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Makna firman Allah Azza wa Jalla, idza qumtum ila shalah, yaitu apabila kalian ingin melakukan salat dalam keadaan kalian suci. Seperti firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, yaitu apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Adapun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat sifat wudu dari perkataan beliau dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal itu an Humran maula Uthman bin Affan, dari Humran maula Uthman bin Affan, bahwasanya dia melihat Uthman meminta untuk diambilkan air wudu, lalu menuangkan ke kedua tangannya dari bejana tempat air. Kemudian Uthman membasuh kedua tangannya 3 kali, kemudian memasukkan tangannya ke air wudu, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, membasuh kedua tangannya hingga siku-siku bersama dengan kedua siku-siku 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh semua kaki 3 kali. Kemudian Uthman berkata radhiyallahu anhu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini, dan berkata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wuduku ini,
thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsah, kemudian salat 2 rakaat yang mana dia khusyuk dalam salatnya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Membasuh anggota wudu 3 kali adalah wudu yang sempurna, tidak boleh melebihi bilangan itu. Sungguh terdapat riwayat wudu dilakukan dengan 2 kali 2 kali, 1 kali 1 kali. Wudu yang wajib dilakukan sekali, yang mencakup semua anggota wudu. Rukun-rukun wudu ada 6. Pertama, ghaslul wajh, membasuh wajah. Batasan tinggi atau panjang wajah dari tempat tumbuhnya rambut di kepala hingga apa yang terurai dari jenggot, dan batas lebarnya apa yang selain 2 telinga. 2 telinga terkait wudu termasuk kepala, sehingga keduanya diusap, dan keduanya bukan termasuk wajah sehingga tidak dibasuh. Menyela-nyela jenggot sunnah. Yang wajib terkait membasuh muka adalah membasuh sesuatu yang digunakan dengannya menghadap, sehingga tidak termasuk membasuh muka menyela jenggot dengan air. Termasuk membasuh muka berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya, sebagaimana hal itu terdapat pada hadis Utsman radhiyallahu anhu dan selainnya dengan jelas. Rukun yang kedua, ghaslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan bersama kedua siku-siku. Itu dari ujung jari hingga akhir 2 siku-siku. 2 siku-siku termasuk yang dibasuh. Tidak cukup terkait membasuh kedua telapak tangan terkait wudu, membasuhnya sebelum memulai wudu, karena itu sunnah, kecuali ketika bangun tidur, maka sesungguhnya membasuh kedua telapak tangan setelah bangun tidur wajib. Membasuh kedua tangan terjadi setelah membasuh muka, sehingga apa yang sebelumnya tidak cukup. Rukun ketiga, mashur ra's, mengusap kepala. Dilakukan 1 kali. Dimulai dari bagian kepala paling depan hingga bagian kepala paling belakang, kemudian kembali ke tempat yang dia memulai darinya. Apa yang terurai dari rambut seorang perempuan tidak diusap dengan air, bahkan cukup mengusap sampai bagian akhir kepala dan mengusap kepala bersama
dua telinga. Rukun keempat, ghaslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki hingga atau bersama dengan dua mata kaki. Dua mata kaki termasuk yang dibasuh. Pada setiap kaki ada dua mata kaki. Bukanlah dua mata kaki, adalah dua tulang yang terlihat pada belakang kaki sebagaimana diklaim oleh sebagian kelompok sesat, sehingga mereka mengusapnya. Karena rukun dan kewajiban terkait dua kaki dibasuh, tidak diusap. Sungguh bacaan wa arjulakum ilal ka'bain dengan menjadikan lam pada kata arjula berharakat fathah, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan sifat wudu betul-betul menunjukkan kedua kaki dibasuh, bukan diusap. Adapun bacaan mengkasrahkan lam pada wa arjulikum, dibaca wa arjulikum, maka dia dibawa kepada membasuh yang ringan karena mengumpulkan dua bacaan, bersandar padanya dan tidak membasuh kedua kaki yang ditunjukkan oleh bacaan nasab wa arjulakum dan ditunjukkan oleh sunnah, termasuk mengikuti perkara yang tidak jelas dan meninggalkan perkara yang muhkam, yang maknanya sudah jelas. Cukup terkait mengetahui kesesatan orang yang tersesat dari kebenaran terkait permasalahan membasuh kedua kaki, dan mencukupkan mengusap bagian atasnya, bahwasanya mereka menjadikan diri-diri mereka tidak mendapatkan tahjil, yaitu wajah dan kaki yang bersinar karena wudu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah dan kaki-kaki mereka bercahaya karena pengaruh yang timbul karena berwudu. Hadis dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan sesungguhnya mereka menjadikan diri mereka terancam, yaitu ancaman yang terdapat pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil a'qabi minan nar, kecelakaan untuk tumit-tumit karena api neraka. Hadis dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rukun yang kelima, tertib, sehingga wajib membasuh anggota-anggota wudu dengan tertib yang terdapat pada ayat dan terdapat pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait wudu beliau, sehingga tidak boleh mendahulukan membasuh kedua tangan sebelum membasuh muka, tidak boleh mengusap kepala sebelum
membasuh kedua tangan, dan demikianlah. Adapun kalau membasuh tangan kiri sebelum tangan kanan atau kaki kiri sebelum kaki kanan, maka wudu sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun itu menyelisih perkara yang lebih baik. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata di dalam Fathul Bari, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, kaidah syariat yang terus berlanjut adalah disunahkan memulai dengan kanan pada semua perkara yang mulia dan pada perkara yang dikatakan menghiasi diri. Sementara perkara yang bertentangan dengan keduanya disunahkan memulai dengan yang kiri. An-Nawawi berkata, para ulama sepakat mendahulukan kanan ketika wudu sunnah. Siapa yang menyelisihinya, dia tidak mendapatkan keutamaan dan wudunya sempurna, sah. Kemudian beliau menukil dari Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni bahwasanya Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, kita tidak mengetahui terkait tidak wajibnya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Perbedaan di antara para ulama. Syekh rahimahullah menunjukkan dalil tertib dengan hadis ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dengan perkara yang Allah memulai dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu ketika memulai sa'i dari Safa. Hadis itu dengan lafaz perintah terdapat pada Sunan An-Nasa'i dan pada Sahih Muslim dengan lafaz berita. Dia dari hadis Jabir yang sangat panjang terkait sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan padanya terdapat ketika beliau mendekati Safa, beliau membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan perkara yang Allah memulai dengannya. Maka beliau memulai dari Safa, lalu mendakinya sampai melihat Baitul Haram, sampai melihat Ka'bah. Lihatlah Irwaul Ghalil, makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abda'u bima bada Allah bih, aku memulai dengan perkara yang Allah memulai dengannya. Bahwasanya Allah ketika menyebutkan Safa dan Marwah, maka Allah lebih dahulu menyebutkan As-Safa, kemudian setelahnya Al-Marwah. Maka perkara yang mulai disebutkan oleh Allah, Nabi memulai sa'i dengannya secara perbuatan sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang keenam al-muwalah, yaitu menjadikan anggota-anggota wudu terus-menerus dilakukan tanpa berjeda ketika membasuh, sehingga tidak dibasuh sebagiannya kemudian menyibukkan dirinya dengan melakukan perbuatan yang lain selain wudu daripada melanjutkan wudu, kecuali tersibukkan diri dari
melanjutkan wudhu karena perkara yang tiba-tiba terjadi yang itu tidak membutuhkan waktu yang lama, seperti membuka pintu yang dekat, maka itu tidak masalah. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan wajibnya muwalah, bahwasanya ada seseorang berwudu lalu dia meninggalkan sebesar kuku pada kakinya belum terkena air, lalu Nabi SAW melihatnya, lalu beliau bersabda, irji' fa ahsin wudu'ak, kembalilah dan lakukan wudu'mu dengan baik. Faraja'a thumma shalla, lalu laki-laki itu kembali mengulang wudu'nya kemudian salat. Dikeluarkan Muslim. Dan ditunjukkan hadis seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang salat sedang di kakinya ada sebesar kilatan dirham belum terkena air, lalu Nabi memerintahkannya untuk mengulangi wudu dan salat. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dan lihat Irwaul Ghalil, sisi pendalilan dari dua hadis ini yang menunjukkan wajibnya muwalah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang yang beliau lihat pada kakinya ada sesuatu yang belum terkena air untuk membasuhnya, untuk membasuh yang tidak terkena air. Bahkan beliau memerintahkannya untuk mengulangi wudhu. Seandainya muwalah dilakukan secara berurutan terus menerus dan tidak berjeda, tidak wajib, maka laki-laki itu cukup membasuh tempat yang belum terkena air. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, wa furuduhu sittah, rukun-rukun wudu ada 6. Ghuslul wajh, membasuh muka, wa minhul madmadatu wal istinsyaq, termasuk membasuh muka, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan bersama kedua siku-siku. Mashur ra'si ma'al udhunain, mengusap kepala bersama dua telinga. Ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. Wat tartibu, tertib, wal muwalah, dan berurutan dengan tidak berjeda. Hadhihi furudul wudu'i liqaulihi jalla wa ala, inilah rukun-rukun wudu berdasarkan firman Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat maka basuhlah wajah-wajah kalian, basuhlah tangan-tangan kalian bersama siku-siku, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian bersama kedua mata kaki. Ayatul Maidah, ayat di surat Al-Maidah. Wa li'anna Allah rattabaha subhanahu wa ta'ala fawajaba tartibuha, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala menertibkannya, maka wajib menertibkannya. Ibda'u bima bada Allahu bih, mulailah dengan perkara yang Allah memulai dengannya. Fawajaba tartibuha kama rattabaha Allah, sehingga wajib menertibkannya sebagaimana Allah menertibkannya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a kama bayyana Allah, Nabi berwudu sebagaimana dijelaskan oleh Allah.
fa'alaina an natawadda'a kama tawadda'a alaihi salatu wassalam. Maka kita wajib berwudu sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berwudu. Wassadis, rukun yang keenam, al-muwalah, mengerjakan wudu dengan terus-menerus tanpa berjeda. Kaunuhu yuwali baina a'da'ih la yufarriqu bainahuma, keberadaan orang yang berwudu menjadikan pelaksanaan terhadap anggota-anggota wudu terus-menerus tanpa berjeda, tidak memisahnya, tidak memisahkan antara satu anggota dengan anggota yang lain. Li'anna al-insana yatawadda'u wudu'an mutawaliyan qabla an tanshifa al-a'da', karena seseorang berwudu dengan wudu yang dilakukan secara terus-menerus tanpa berhenti, tanpa berjeda sebelum anggota-anggota wudu mengering. Wa dalilu ala hadha annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a rajulan fi qadamihi lum'atun lam yusibha al-ma' amarahu an yu'ida as-salata wal wudu. Dalil yang menunjukkan hal ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seseorang pada kakinya ada sebesar kilatan dirham belum terkena air, maka Nabi memerintahkannya untuk mengulangi salat dan wudu. Dalla ala annahu la budda min al-muwalati ma qala ihsil mahall al-lum'ah fa amarahu an yu'ida al-wudu'a was-salah. Menunjukkan bahwasanya mesti dilakukan dengan terus-menerus tanpa berjeda. Nabi tidak mengatakan basuhlah tempat satu kilatan dirham yang belum terkena air. Nabi memerintahkannya untuk mengulangi wudu dan salat. Fala budda minal muwalati fil wudu, sehingga mesti melakukan wudu dengan terus-menerus tanpa berjeda. Kalau ghasala a'da'ahu wa baqiyatir rijlul yusra wa tala al-mukthu hatta yabisatil a'da' yu'idul wudu li'annahu lam yuwali. Kalau dia membasuh anggota-anggota wudu sementara kaki kiri belum terbasuh dan jedanya lama sehingga anggota-anggota wudu sudah mengering dari sisa air wudu yang menempel padanya, maka dia mengulangi wudu karena dia belum mengerjakan wudu secara terus-menerus tanpa berjeda dan tanpa dipisah-pisahkan antara anggota wudu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.